Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik nggak? Baik ya. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Sholawat serta salam selalu terpanjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita dapatkan syafaat dari beliau. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dimas dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan kajian ilmiah pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kaliana Kirali Kaleda yang akan menjadi moderator pada KAIL sore hari ini. Juga perkenalkan pemateri kami hari ini, yaitu Eltanin Firsya Harike Oceaneva dari kelas 10-2. Topik yang akan dibahas pada kesempatan ini terkait dengan air nih teman-teman. Ada yang bisa tebak nggak? Betul. Apa ya? Wah, sayangnya kayaknya nggak ada yang bisa nebak deh. Jadi, aku kasih tahu aja ya. Kalau topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah Unveiling the Mystery of pH, dampak dari pH air terhadap kulit. Wah, seru banget ya teman-teman. Maka dari itu, untuk Eltanin, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Kaliana. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya kembali. Saya Altanin Firsya, Harika Syanifa, dari perwakilan Eskul Kelompok Ilmiah Remaja. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menyibak misteri pH atau dampak dari pH terhadap kulit. Nah, eh, sebentar, saya akan share screen. Sorry. Maaf kepada host, bisa tolong di ACC requestan saya untuk share screen. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Kak? Sudah, Kak. Oke, baik. Jadi, pertama-tama, mari kita slide ke sini. Agenda saya ke hari ini adalah membahas eh, tentang pH. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu pH. Yang kedua, apa itu pH pada kulit. Yang ketiga, ada kenapa sih penting banget untuk membahas eh, pH kulit ini. Yang keempat, ada apa sih yang mengganggu pH kulit kita. Yang kelima, ada bagaimana cara mengetahui apakah pH kulit kita rusak atau tidak. Yang keenam adalah bagaimana cara mengoptimalkan pH pada kulit. Selanjutnya ada apa itu pH? pH adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan rentang nilai 0 sampai dengan 14. Selanjutnya di sini ada contoh yang di sebelah kiri ada contoh pH dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dimulai dari nomor 7. Nomor 7 yaitu pH netral yang digambarkan dengan gambar hijau muda sebagai air putih, di mana air putih memiliki asam dan basa yang seimbang. Dan contoh pada nomor 1 yaitu gastric acid atau asam lambung. Dan contoh dari basa yang paling tinggi merupakan bahan senyawa kimia seperti ada di sini ada hand soap untuk membersihkan tangan, atau di sini ada ammonia solution yaitu untuk membersihkan kaca dan membersihkan bahan-bahan lainnya, benda-benda lainnya. Dan di nomor 12 ada bleach untuk memutihkan, dan ke-13 dan 14 yaitu zat-zat senyawa kimia lainnya. Dan di sebelah kanan ada
Di sebelah kanan ada contoh lain dari skala pH. Kulit kita berada pada skala 4 sampai 7. Lalu kita lanjut ke apa itu what is skin pH? Yang pertama, di sini ada gambaran tingkatan-tingkatan kulit dari skala 4 ke 7. Yang pertama itu kalau skala dari 4 sampai 5 itu berarti kulit kita kering. Dari 5,2 sampai 5,7 berarti itu normal skin atau kulit kita itu normal. Dari 6 sampai 7 berarti itu kulit kita berminyak. Saat pH kulit kita tidak seimbang, kulit kita tuh bisa menjadi lebih sensitif, jadi kayak muncul kemerahan atau iritasi. Ini bisa membuat kulit kita rentan terhadap kondisi kulit seperti bisa memunculkan jerawat atau eksem. Selanjutnya, kenapa sih pH kulit itu penting untuk diperhatikan? pH kulit itu memiliki peranan penting dalam menjaga kondisi kulit teman-teman. Jadi di sini ada gambar stratum corneum yang merupakan lapisan paling atas dari kulit dan memiliki asam pH sekitar 4 sampai 6. Dibandingkan dengan lapisan kulit yang lebih dalam, keasaman ini sering disebut sebagai mantel asam. Jadi asik mantle yang seperti di gambar ini merupakan kunci terhadap perlindungan itu tersebut, di mana asik mantle dapat menetralkan agresor berbasis alkali atau senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, dapat mengembalikan serta mempertahankan lingkungan asam yang optimal. Selanjutnya ada apa yang mengganggu pH kulit kita. Jadi di sini ada dua, di mana yang bisa kita kontrol sama yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu eksternal, yang tidak bisa kita kontrol itu internal. Yang tidak bisa kita kontrol itu seperti genetika, turun-temurun, terus usia, sama hormon. Itu semua udah hukum alam ya. Selanjutnya ada yang bisa kita kontrol atau faktor eksternal seperti perubahan suhu, dan kelembapan kulit kita itu kan bisa dikontrol ya lewat skincare atau lewat makanan-makanan yang kita makan. Terus yang kedua ada debu dan polusi. Yang ketiga ada mencuci muka secara berlebihan itu tidak boleh karena bisa merusak pH dari kulit kita. Lalu pemakaian kosmetik yang yang mengandung basa yang terlalu tinggi itu juga bisa merusak pH kulit kita. Eh, dan yang terakhir ada produk yang mengandung bahan kimia yang juga terlalu tinggi kayak face wash itu harusnya sekitaran pH-nya itu sekitaran 4. Eh, Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas gimana sih cara mengetahui kalau pH kulit kita itu rusak atau enggak ya gitu. Cara Cara mengetahuinya itu dapat dilihat dari muka kita yang misalnya mulai mengusam nih atau muncul kemerahan yang bisa disebabkan oleh iritasi atau saat jerawatan. Dapat dirasakan juga sehabis cuci muka jika kulit kalian terasa seperti tertarik atau kulit kalian menjadi lebih kering dari sebelumnya, itu juga eh, salah satu tanda rusaknya pH pH kulit kita. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas gimana sih caranya mengoptimalkan kulit pH. Jadi kayak menjaga pH kulit kita itu. Yang pertama itu pakai gentle cleanser. Usahakan pakai pembersih dengan pH sekitar 4, yang normal, yang netral-netral aja untuk menjaga keseimbangan pH kulit, atau bisa saja menggunakan pembersih dan eh, eh, cleansing oil yang berbasis minyak. Yang kedua ada memilih toner yang tepat. Pilih toner dengan pH 5 sampai 7 untuk menetralkan efek alkali pada kulit. Hindari toner yang berbasis air jika memiliki kondisi seperti rosacea. Yang ketiga adalah gunakan pelembab dengan pH yang seimbang. Usahakan pilih pelembab yang non-komedogenik ya teman-teman. Eh, dan yang cocok dengan jenis kulit, misalnya kulit kalian dry atau oily itu beda-beda tipenya.
Yang keempat ada eksfoliasi secara lembut. Gunakan eksfoliator ringan yang sesuai dengan jenis kulit. Eksfoliasi ini penting loh teman-teman untuk mengangkat sisa-sisa sel kulit mati yang masih tertinggal di kulit kita. Yang keempat adalah hindari menggunakan air hangat terlalu sering. Karena air hangat ini bisa menyebabkan kekeringan dan menyebabkan kehilangan minyak alami di kulit kita. Yang keenam ada gunakan produk dengan label pH seimbang. Pastikan produk yang kalian gunakan itu memiliki label pH balance atau pH friendly atau low pH. Yang ketujuh ada gunakan AHA dan BHA dengan hati-hati. Bahan ini tuh efektif tetapi dapat membuat kulit kita lebih sensitif. Jadi tidak boleh digunakan terlalu sering. Yang keempat harus melakukan skincare rutin pagi dan malam yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Eh, ini masuk ke gimana cara mengoptimalkan pH kulit dengan makanan, yaitu eh, pola makanan kita harus pola makanan yang sehat. Jadi menghindari makan makanan yang berminyak atau makanan cepat saji. Terus lebih banyak konsumsi makanan kaya antioksidan, vitamin, mineral untuk kulit yang lebih sehat. Yang terakhir ada gunakan filter air pada keran biasanya. eh, kita tuh menggunakan ada alatnya tersendiri, jadi itu bisa ngefilter kuman-kuman yang masuk yang keluar dari keran air gitu. Eh, oke, jadi segitu saja mungkin presentasinya. Apakah ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas? Mungkin. Baik, Kak Eltani. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Berkat Eltani ini saya jadi tahu kalau ternyata dampak pH air terhadap kulit itu bisa sesignifikan itu ya. Makanya kulit itu harus dijaga pH-nya. Nah, pertama dari Pak Dimas sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup cukup saya menyimak. Baik, kalau dari teman-teman nih ada yang mau bertanya? Kalau boleh bertanya, AHA dan BH itu apanya? Oh, izin menjawab. Jadi AHA-BHA itu kandungan yang terdapat pada skincare atau kayak mungkin di pelembabnya atau di tonernya itu tuh nggak boleh digunain sering-sering Kak. Kandungan-kandungan yang terdapat pada skincare. Oke, sudah terjawab ya, teman-teman yang lain. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, mungkin karena penjelasan Kak Eltan ini sangat-sangat jelas, jadi teman-teman merasa sudah sangat cukup nih pengetahuannya. Apakah mau ditutup aja atau mau ada tambahan lagi? Eltanin mau ditutup atau mau ada Jadi kalau informasi misalnya tambahan lagi? mungkin kalau misalnya sudah tidak bertanya, mungkin boleh ditutup. Oke, baik. Bapak Dimas dan teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Dari diskusi hari ini, kita telah mendapatkan banyak wawasan nih berkat Eltanin, yaitu dampak pH air terhadap kulit dan juga cara menjaga pH kulit. Saya ucapkan terima kasih kepada Eltanin sebagai pemateri atas ilmu yang telah dibagikan dan juga kepada para peserta yang mungkin sudah berusaha supaya berpartisipasi secara aktif ya, tapi mungkin ada beberapa kendala. Dan saya harap sesi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini saya Kaliana Kirali Kaleda menutup kajian hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan selama jalannya diskusi. Terima kasih dan sampai bertemu di kajian berikutnya. Baik, terima kasih Kaliana. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Mas Bacot.